Bab 45-46. Sakit hati gadis CEO. 1 minggu kemudian, pagi hari cahaya matahari masuk lewat sela-sela gorden, mengusik ketenangan seseorang yang sedang tidur. Irene yang masih tertidur terusik dikala sinar matahari menyilaukan mata, mau tak mau ia membuka matanya. Perlahan ia bangun dari tidurnya. Dilihatnya jam dinding menunjukkan pukul 6 pagi, lalu ia bergegas mandi bersiap berangkat ke kantor. Sementara di ruang makan, Mama Andini masih berkutat dengan masakannya yang sebentar lagi siap disajikan. "Bi tolong jagain ini ya, sebentar lagi juga matang, nanti kalau sudah matang langsung taruh di meja sana," ujar Mama Andini. "Baik Nyonya," ucap Bi Iem. Mendengar kata Bi Iem, Mama Andini lalu berjalan ke atas untuk bersih-bersih. Setengah jam kemudian, meja makan yang tadinya sepi kini sudah ada orang yang menempati. Seperti biasa hanya Ayah saja yang tidak ada, kau tahulah jam segini Ayah ngapain. Sarapan pagi sudah berlalu tanpa adanya obrolan pagi. Setelah selesai Irene dan asisten El berangkat ke kantor. Setengah jam kemudian Irene sudah sampai di kantor, ia berjalan masuk ke dalam diikuti asisten El di belakangnya. Saat menunggu pintu lift terbuka beberapa karyawan yang melihat Irene menyapa dengan membukukan badan. Sedangkan yang disapa hanya mengangguk saja, pintu lift sudah terbuka Irene dan asisten El masuk ke dalam. Lalu pintu lift naik ke atas dan berhenti tempat di ruangan Irene berada. Sampai di lantai yang dituju, pintu lift terbuka orang yang berada di dalamnya keluar, dan melangkah ke arah ruangan masing-masing dan mengerjakan pekerjaannya. Siang hari Irene yang tidak sedang mengerjakan apa-apa teringat akan Brian, yang beberapa hari ini tak ada datang mencarinya. Tumben Brian tidak ada kabar sama sekali, mungkin dia sibuk mengurus pekerjaannya, gumam Irene positif. Saat memikirkan Brian ponsel Irene berbunyi menandakan pesan masuk dari Ibu Panti, bahwa besok Dev mengajak Irene jalan-jalan dan Irene pun mengiyakan. Keesokan pagi harinya jam menunjukkan pukul 8 pagi, Irene sudah rapi memakai baju santainya. Ia kemudian turun sampai di ruang tamu ternyata ada Mama Andini dan Ayah, sedang bersantai Irene pun menghampiri mereka. "Pagi Ma, Ayah," sapa Irene. "Pagi Irene, mau kemana kok sudah rapi?" tanya Mama Andini. Sedangkan Ayah diam saja pura-pura sibuk membaca majalah, Ayah masih merasa kesal karena Irene tak mempercayai omongannya. Irene yang tahu Ayah masih kesal padanya hanya diam saja, menurut Irene nanti juga baik sendiri pikirnya. "Irene mau jalan sama Dev Ma, Irene jalan dulu ya Ma takut kesiangan," pamit Irene. "Iya hati-hati di jalan," ucap Mama Andini. Irene hanya mengacungkan jempolnya, lalu ia bergegas menuju panti asuhan Permata. Setengah jam kemudian Irene sudah sampai di pantai asuhan. Ia pun masuk ke dalam. Saat masuk ke dalam ia disambut sama anak-anak panti. "Kakak cantik," teriak mereka semua berlari menghampiri Irene. "Halo anak-anak, apa kabar kalian?" ucap Irene tersenyum. "Kami semua baik-baik saja kakak, kakak kemana aja tidak pernah jenguk kita," ucap salah satu anak panti. "Maaf ya kakak sibuk ngurus pekerjaan kakak, belum ada waktu untuk jenguk kalian," jelas Irene. Mereka hanya beroh-ria saja. Tak lama Ibu Panti menghampiri Irene sambil menggandeng Dev. "Kakak cantik," ucap Dev. "Hai anak ganteng," ucap Irene mengacak-acak rambut Dev. "Nak Irene sudah lama nunggunya," ucap Ibu Panti. "Enggak kok baru nyampe," ucap Irene. "Kita berangkat sekarang saja ya Bu, takut kesiangan nanti," imbuh Irene. "Baik, tapi Ibu tidak bisa ikut tak apa kan Nak Irene?"
Tanya Ibu Panti. Iyo kenapa Bu? Tanya Irene. Ibu harus jagain anak-anak karena Tika sedang tidak enak badan, jelas Ibu Panti. Ya sudah tidak apa-apa Bu, yok Dev kita jalan sekarang, ajak Irene. Let's go, ucap Dev penuh semangat, kita pamit ya Bu, ucap Dev and Irene. Ya hati-hati di jalan, ucap Ibu Panti. Irene hanya menganggukkan kepala mereka berjalan ke arah mobil, sampai di depan mobil Irene membukakan pintu untuk Dev, dan menutupnya lalu ia berjalan ke arah kursi kemudi, tanpa menunggu lama Irene menancap gasnya, melajukan mobilnya menuju mall. Sampai di mall Irene turun bersama Dev, saat turun banyak mata yang memandang Irene ada yang kagum, iri, dan ada yang menduga kalau Irene sudah punya anak. Sedangkan Irene cuek saja tak mempedulikan kata orang lain, ia pun mengajak Dev ke tempat baju anak membeli baju untuk Dev dan anak-anak. Mbak tolong bungkus baju anak umur 1 tahun sampai 10 tahun, untuk cowok cewek satu model semua ukuran kalau bisa warnanya sama, bungkus semua yang ada, jelas Irene. Baik Nona, mohon tunggu sebentar, ucap karyawan itu lalu melaksanakan perintah Irene. Dev kalau mau milih baju ambil aja ya, ucap Irene tersenyum. Iya kakak cantik, ucap Dev memilih baju yang ia suka. Setelah memilih pakaian Irene mengajak Dev ke area time zone tanpa membawa belanjaannya, karena Irene meminta toko untuk mengirim ke panti asuhan. Di tengah perjalanan menuju time zone, Irene melihat seseorang yang ia kenal, dan ia pun berhenti memastikan apa yang ia lihat. Dev, ikut kakak sebentar ya, tapi jangan bicara oke, ucap Irene ingin membututi orang yang ia kenal. Oke kak, ucap Dev. Irene pun mengikuti orang itu, beruntung Irene membawa kacamata dan masker, sehingga dapat mengikuti orang itu lebih dekat. Sayang kapan kamu beliin aku tas baru, ucap wanita yang berpakaian kurang bahan, sambil bergelayut manja di lengan pria itu. Sabar dong sayang, aku kan belum minta uang lagi sama si bodoh itu, ucap pria itu. Bener ya janji ya, ucap wanita itu. Janji, ucap pria itu. Kok bisa ya seorang CEO bisa kamu tipu, ucap wanita itu. Siapa yang dia maksud, batin Irene yang berada di belakang mereka. Tentu saja dong, siapa yang bisa menolak ketampanan Brian, ucap Brian sombong. Ya yang Irene ikuti sekarang ini adalah Brian, kekasih Irene lebih tepatnya calon mantan Irene. Siapa namanya CEO bodoh itu? Aku lupa, ucap wanita itu. Irene Abika Sasedro pemilik perusahaan terbesar di negara ini, ucap Brian. Dek. Bak disambar petir di siang bolong, Irene mendengar pun sontak amarahnya memuncak, ingin rasanya ia langsung melabrak mereka tapi Irene tahan. Jadi kau hanya memanfaatkanku, tunggu saja kejutan dariku pria brongsek, batin Irene marah, sambil mengepalkan kedua tangannya. CEO besar tapi bodoh, hina wanita itu dan Brian tertawa mendengar kata wanita di sampingnya. Mereka terus mengobrol ngalur ngidul, tanpa tahu ada orang yang menahan amarahnya. Karena Irene tak mau mendengarkan celotehan mereka lagi, akhirnya ia meninggalkan mereka tanpa mereka sadari. Bab 46. Setelah mengajak Dev bermain walau hati Irene masih menahan amarah, ia tak ingin merusak kebahagiaan Dev. Mereka mampir ke restoran untuk makan, sebelum mereka pulang beruntung Dev anak pintar dan mandiri, jadi Irene tak perlu repot-repot mengajak Dev keluar. Selesai makan mereka kemudian pulang ke panti asuhan karena Dev sudah begitu lelah. Sampai di panti asuhan Irene masuk sambil menggendong Dev yang tertidur karena kelelahan.
Ibu panti yang melihatnya segera menghampiri Irene, dan mengambil Dev dari gendongan Irene, lalu Irene pamit untuk pulang. Saya langsung pulang ya Bu, ucap Irene. Nggak mampir dulu nak, ujar ibu panti. Kapan-kapan aja Bu, Irene ada kerjaan mendadak soalnya, bohongnya. Oh gitu ya, tapi lain kali mampir ya, ucap ibu panti. Pasti, Irene pulang dulu ya Bu, salam buat anak-anak, ucap Irene. Iya hati-hati, ucap ibu panti. Irene meninggalkan panti asuhan melajukan mobilnya menuju rumahnya. Setelah setengah jam kemudian Irene sampai di rumahnya, langsung saja ia masuk ke dalam meja kerjanya lalu mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Tut. Halo? Langsung to the point aja, kesal Steve seberang sana. Irene tersenyum tipis, pasti Steve kesal karena Irene selalu menghubunginya jika ada maunya saja. Cari data sedetail-detailnya tentang Brian Donta. Klik. Bukan Irene yang mematikan teleponnya tapi Steve yang melakukannya. Kapan lagi bisa matiin telepon duluan dari dia, ucap Steve senang. 5 menit kemudian Irene menerima email dari Steve lalu ia membukanya. Email, Brian Donta CEO perusahaan Donta, anak H4 RAM dari Ibu Elviana mantan wanita malam. Kesuksesan Brian Donta hasil dari menipu orang, sudah banyak yang menjadi korban salah satunya teman adikmu. Uang hasil menipu dibuat foya-foya, setiap hari keluar masuk hotel dengan wanita malam. Suka mabuk-mabukan. Ia menipu orang dengan cara mencari tahu kelemahan seseorang, dan sering bermain dengan cantik agar mereka mudah tertipu. Dan kau tahu korban berikutnya adalah wanita cantik CEO muda, pemilik perusahaan terbesar di Prancis, bodoh sekali dia ia enggak. Saat Irene membaca kalimat terakhir email tersebut ia mendengus kesal, mau marah tapi yang dibilang Steve benar adanya, dan mulai sekarang ia akan lebih waspada lagi jangan sampai ia terjerumus yang kedua kali. Sedang asyik dengan lamunannya, Irene dikagetkan dengan ponselnya yang berbunyi lalu mengangkatnya tanpa melihat si penelpon. Halo, ketus Irene yang mengira itu Steve. Kok gitu jawabnya sih sayang, ucap Brian heran. Maaf tadi aku kira orang iseng karena aku baru saja ditelepon orang gila, bohong Irene. Suka bermain cantik, aku juga bisa bermain cantik dan berbisa, batin Irene menyeringai. Kukira apa? Kamu lagi ngapain sekarang? Ucap Brian basa-basi. Ini lagi ngerjain kerjaan, ucap Irene. Weekend kok kamu kerja? Nanti kalau kamu sakit gimana? Ucap Brian sok peduli. Enggak ini juga dadakan kok, besok harus diserahkan ke kantor polisi, ucap Irene menyambung akhir kata di batin Irene. Oh gitu? Tapi ingat jangan capek ya, ucap Brian, iya. Ada apa kok tumben telepon aku, ucap Irene. Sebenarnya aku mau minjam uang kamu lagi. Tapi kalau kamu nggak pinjaman gak apa-apa kok, ucap Brian pura-pura sedih. Emang buat uangnya? Uang kemari kan ada Bri, tanya Irene. Itu sudah beberapa minggu lalu, lagi pula itu semua sudah habis buat bisnis, dan ini pun masih kurang makanya aku minjam ke kamu, ucap Brian. Cek penipu, batin Irene. Memang kamu butuh berapa? Ucap Irene malas, 500 juta sayang. Please pinjaman aku ya, kalau bisnis ini berhasil dapat bisa 5 kali lipat dari sayang, ucap Brian memohon. Ayo percayalah bodoh, batin Brian. Gimana ya? Soalnya omset aku bulan ini sedang menurun Bri, bohong Irene. 500 juta masak gak ada sih, ayolah Irene, ucap Brian mulai kesal. Maaf Bri, aku tidak bisa,
Ucap Irene terpotong karena teleponnya sudah dimatikan oleh Brian. Cek dasar lelaki brengsek, tukang tipu, mati aja lu sekalian, umpat Irene kesal sambil menunjuk-nunjuk handphonenya. Dasar tidak berguna, apa susahnya sih tinggal kasih aja, alasan bilang omset menurun, gerutu Brian karena tak mendapatkan uang dari Irene.